Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akharjna lakum minal ardi wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tagmidu min fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala azwaji wa dzurriyyati wa ila jami' ashabi Rasulillah Sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabah wa tabi'ina bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ila jamil malaikatil muqarrabin wal fuqahil mufassirin wal fuqahil muhaddisin wal ulama'il arifin wal musannifin al mukhlisin usunila ruhi Syekh Zainuddin Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, usunila ruhi Syekh Abi Bakar bin Sayyid Muhammad Sato wa ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maibari, Usonila Ruhi Haji Ahmad Hidayat bin Abi Yusuf, nafa'anallahu bi ulumihim wa karomatihim. Dan kita doakan mudah-mudahan yang sakit di antara jamaah saudara kerabat kita, mudah-mudahan Allah sembuhkan dari segala penyakitnya. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annallaha yataghassau birrahma wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan puji syukur kita sampaikan ke Zat yang Maha Agung, Allah yang Maha mengatur kehidupan kita. Berbicara hari ini berkenaan dengan zakat, sebenarnya tidak terlepas dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat kepada kita tidak terbatas dari yang muslim dan tidak muslim, dari yang taat dan tidak taat. Semuanya dianugerahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rizkinya Allah memfasilitasi hidup kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah lahir ke dunia, dari mulai alam ruh sampai alam dunia dan bahkan nanti sampai di alam akhirat. Nikmat rezeki Allah itu semua diberikan. Di alam ruh sampai alam dunia semua manusia tidak terkecuali makhluk melata pun
dari yang terbesar sampai terkecil diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizkinya. Tetapi nanti di yaumil akhir, fase kehidupan yang terakhir, siapakah yang akan mendapatkan nikmat dan rizki Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya diantaranya adalah Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 267, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, infakkan min thayyibati ma kasabtum, yang terbaik dari apa yang telah engkau peroleh dari usaha yang dikerjakannya. Maka ini adalah kunci di antara kunci yang akan membuka nikmat Allah kemudian di yaumil akhir. Artinya ada syarat yang harus ditempuh untuk mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan yang ketiga, itu di hari akhir, iman kepada Allah. Selain iman adalah apa yang Allah berikan di dunia diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Min thayyibati ma kasabtum, yang terbaik. Dalam ayat ini teruskan wala tayammamu minal khabis, jangan sekali-kali kalian menginfakkan yang buruk. Kira-kira kita yang sisa di kantong kalau ada keropak jalan, Pak, dicari nih uangnya paling kecil ada 2.000 juga dicari lagi yang sudah lusuh kan, itu kelinting-kelinting baru dimasukin. Kan kira-kira sifat kebiasaan yang terjadi di kalangan umat manusia. Kira-kira malu nggak di hadapan Allah kan gitu. Maka hari ini sharing sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Landasan inilah surat Al-Baqarah ayat 267 yang menjadikan landasan menurut Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz dalam kitab I'anatul Talibin yang menjadi sarahnya Fathul Mu'in. Syekh Muhammad Syato' beliau menyampaikan qauluhu kama yajibu rub'ul usur, sebagaimana kewajiban zakat 2,5% yang sudah kita sampaikan, zakat emas ya, zakat perak. Demikian halnya wa'lam, ketahuilah oleh kita semua, anna li zakatit tijarah suruton sittatun, bahwasanya ada kewajiban yang sama harus dikeluarkan 2,5%, adalah zakat tijarah, zakat perniagaan, perdagangan. Kebetulan kemarin ada yang bertanya ya Pak Agi ya berkenaan dengan zakat perdagangan. Nah, landasan surat Al-Baqarah ayat 267 Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, wahai orang-orang yang beriman, infakkan, zakatkan, sodakohkan dari hasil kasab, hasil perniagaan yang terbaik yang kau dapatkan. Bagaimana caranya? Rasulullah SAW menegaskan, qala Mujahid nuzilat fit tijarati, dalam tafsir surat Al-Baqarah ini ayat 267. Syekh Mujahid beliau menyampaikan fit tijarah, ayat ini khusus berkenaan dengan wajib zakat tijarah.
zakat perniagaan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ditegaskan melalui hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil ibili shadaqatuha wa fil baqari shadaqatuha wa fil ghanami shadaqatuha wa fil bazzi shadaqatuhu. Rasulullah bersabda, dalam binatang ternak unta itu ada kewajiban sodakoh atau zakat. Dalam peternakan sapi, kerbau, bakor, sodakoh tuha, ada kewajiban sodakoh. Wafil gonami, dalam peternakan kambing ada kewajiban sodakoh atau zakat. Wafil bazzi, nah, bazzi itu baju, bahasa Arabnya baju itu bahasa Arab, Pak. Baru tahu sekarang ya, baju itu bahasa Arab. Wafil bazzi, dalam usaha kain, nah, kata Nabi dalam usaha kain. Jadi baju itu artinya kain. Ini saya sering menemukan masyarakat ingin dialek bahasa Arab seolah itu bahasa Indonesia. Katanya ada yang jual celana sirwal. Tahu Pak celana sirwal yang agak pendeknya? Sirwal itu bahasa Arab, Pak. Artinya celana panjang. Ini suka aneh-aneh di Indonesia mangan itu. Ayah pengennya keren gitu. Padahal ternyata itu teh artinya celana. Sirwalun itu celana. Celana panjang, celana bukan celana pendeknya. Kalau komis itu gamis gitu. Kalau bazi itu baju itu kain. Nah, maka setiap baju itu pasti dari kain. Rasulullah menyampaikan wa fil bazi shadaqatuhu, dalam usaha perkainan ya, penjual beli kain, karena zaman dulu ya terkenal dengan penjual kain. Bahkan Nabi SAW pun sebagai pedagang kain menjajakan pakaian-pakaian kain-kain yang disediakan oleh Siti Khadijah semenjak remajanya ke Syam. Nah, itu baginda Rasulullah SAW. Imam Syafi'i juga pun termasuk penjual kain kan. Gitu. Ulama-ulama besar dahulu itu banyak seorang pedagang. Makanya disebutnya para saudagar. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka Rasulullah menyampaikan fil bazzi itu sodakotu. Artinya perniagaan itu ada kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Bagaimana ketentuannya? Wa'lam annalizakati tijarati suruton sittatun ziyadatun alama marra fi zakatin nakdin, bahwa dalam menentukan zakat perniagaan itu ada 6 kriteria syarat yang harus ditempuh untuk bisa mengeluarkan zakat perniagaan. Sebagaimana syarat-syarat yang sudah disampaikan, yang sudah dibahas fi zakatin nakdain, dalam zakat emas perak, zakat uang ya atau dinar kalau itu. Ahaduha ayyakuna milkun dzalikal mal bimu'aradati walau bighairi muhaddatin wa dzalika li annal mu'awaddah kismani muhaddatun wa hiya ma tafsadu bim pasadi maqabiliha kal bai'i wassara wa ghairi muhaddatin wa hiya ma la tafsudu bi fasadi muqabiliha kan nikah. Yang pertama
perniagaan itu harus wujudnya adalah milik atau investasi sendiri. Jadi bukan punya orang lain. Kalau punya orang lain berarti kita hanya jadi pedagangnya gitu. Jadi tukang dagangnya, pekerjanya. Artinya pengusahanya yang punya jualannya. Kalau saya pedagang wangi-wangian parfum ya pemiliknya. Dari mulai modalnya itu terus kemudian menjualnya atau menjualnya menyuruh orang lain, pemilik modal. Milkun, jadi syarat yang pertama harus adalah milik sendiri, jadi bukan dagangan orang lain. Beda lagi kalau seperti ini, reseller, nah itu disebutnya reseller. Saya ambil barang kemudian dijualkan, ngambil untungnya, ya itu adalah yang diambil keuntungannya, maka bukan milik sendiri berarti. Sama dengan kita sebagai penjualnya saja kan. Karena banyak sekarang tuh reseller seperti apa Bukalapak. Nah, Bukalapak itu reseller sebenarnya. Enggak punya produk tapi jualkan produk orang lain. Yang pertama syaratnya adalah harta atau perniagaan yang dimiliki dalikal mal bimuawadatin, dengan perolehan dari investasi yang didapatkan, walau bighairi muhaddatin, walaupun investasi itu hanya sebatas pengayaan. Misalkan, dan bukan bentuknya adalah yang digunakan untuk konsumtif. Contoh misalkan beli bahan bakunya, ada modal yang digunakan untuk konsumtif itu seperti kalau jualan gorengan, kencengnya apa? Kenceng katel ya. Itu adalah konsumtif. Gerobaknya itu konsumtif, enggak dinilai sebagai perhitungan zakat. Yang dinilai itu adalah modal yang dijadikan barang dagangannya. Nah itu milkun. Wasaniha, dan yang kedua antaktarina niyatat tijaro bihalil muawadati fi solbil uqdi au fi majlisihi wadhalika li annal mamluk al-mu'awadah qad yafsudu bihi tijarah wa qad yafsudu bihi ghayraha fala budda min niyatin mumayyizatin. Yang kedua adalah tujuan daripada jual beli itu adalah daripada investasi tersebut ada niat tijaro, semata-mata untuk perdagangan. Saya beli kain banyak, ya tujuannya memang untuk jual beli, bukan untuk menumpuk. Nah, jangan salah. Ada kalanya yang terjadi di kita. Nah, ini di berita ya, saya lihat, saya dengar dan lihat di berita. Minyak goreng ditumpuk. Dia bukan tujuan untuk jual beli. Kalau namanya perdagangan itu transaksi yang terjadi setiap hari. Membeli barang dijualkan langsung. Nah, bukan tujuan yang kedua itu, niatnya benar-benar ada perdagangan bahwa hari ini saya beli untuk dijual kembali. Bukan untuk ditimbun. Nah, terjadi adalah kain, misalkan beli kain sebanyak-banyaknya, ditimbun. Nanti kalau sudah waktunya ini orang kehabisan, kekurangan, dia jual. Nah, ini pun yang termasuk dengan jenis bentuk riba, Pak. Jadi kalau menimbun itu termasuk bentuk, tergolong orang yang berbuat riba, yang menimbun. Nah itu akhirnya membeli bukan untuk transaksi jual beli, tapi untuk ditimbun.
Maka yang pertama syaratnya adalah perdagangan itu, investasi itu adalah benar-benar untuk jual beli. Ari tijaroh, niat tijaroh. Bimahalil muawadah, dengan tujuan untuk pertukaran atau ada transaksi jual beli, ada pertukaran. Wasalisuha, adapun yang ketiga, syarat yang ketiga daripada zakat perniagaan, alla yaksida bil mali al ghaniyati wahya al imsak lil intifa. Yang ketiga syaratnya, tujuannya transaksi ini, harta yang dijadikan modal itu adalah bukan tujuan untuk konsumtif. Artinya bukan benda yang dihitung itu adalah benda yang dijadikan konsumtif, itu adalah media untuk usahanya. Gedung misalkan, rukonya. Kalau jualan itu berarti bikin rukonya. Itu enggak dihitung, Pak. Atau perlengkapan-perlengkapan yang ada. Yang dihitung itu adalah semua transaksi barang yang diperjualbelikannya. Nah, disebutnya, maka tujuannya bukan untuk hanya konsumtif sendiri, tapi benar-benar untuk mencari keuntungan dalam jual beli. Maka di sini yang ketiga syaratnya adalah Allah yaksida bil mali al ghaniyah, dengan harta yang didapatkan itu bukan tujuan hanya untuk menumpuk atau menjadikan barang yang tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Warabi'uha, yang keempat syaratnya madiyun haula minal milki. Yang keempat syarat zakat tijaroh itu adalah sudah menempuh haul 1 tahun, sudah melewati hitungan 1 tahun. Jadi ketika saya investasi per Januari, maka ketemu Desember itu 1 tahun. Jadi awal Januari itu sudah wajib mengeluarkan zakat tijaroh. Syarat keempat harus menempuh haul, ya wajib 1 tahun. Jadi kalau belum 1 tahun belum dihitung, Pak. Cuman kadang kalau kita suka lewat, lupa. Itu dihitung-hitung tiap bulan berapa. Jarang sekarang orang yang jualan dicatat untungnya berapa ya, saya setahun gitu. Sebulan berapa. Maka dihitunglah keuntungan setiap bulannya berapa. Dihitung terus. Maka hitungan nilai investasi yang kita tanamkan untuk modal usaha perdagangan dikurangi dengan kewajiban jangka pendek. Tahun ini ternyata saya pinjam dulu untuk modal, dikurangi dulu. Yang kelima wahomisuha, dan yang kelima alla yanuddu jami'ahu aymalat tijaro minal jinsi nakison anin nisab fi asnail haul. Yang kelima syarat menempuh zakat tijarah itu jangan kurang daripada nisab fi asnail haul, sampai ketemunya haul tidak kurang dari nisab dari seluruh yang didapatkan dari perniagaan, aymalut tijarah, harta perniagaan tersebut dari jenisnya. Kadzalika sumastaro bihi sil'atan litijaroti, demikian pula dihitung harta yang dibelikan untuk barang dagangan.
tetap dihitung. Misalkan di pertengahan tahun sebelum haul nih, saya belanja lagi kain tuh cadangan. Nah tetap dihitung itu jumlah barangnya yang belum dijual, masih tetap dihitung. Itu sebagai perhitungan nisabnya. Nisabnya berapa? Sama dengan takaran nisab emas 85 gram. Nah tahun 2025 Kabupaten Karawang melalui Badan Amil Zakat Nasional, MUI dan Kemenag menetapkan besaran harga emas yang ditetapkan standar di Karawang, ya, bukan logam mulia. Kalau logam mulia sekarang hampir 2 juta, Pak. 19 ya, 1.900.000. Di Karawang ditetapkan harga emas yang diperjualbelikan yang beredar di masyarakat. Survei di seluruh toko di 2025 itu 1.013.000, Pak. Jadi hitungannya itu sudah ada standarnya. Maka nanti kalau ada para pedagang, para niaga, ya pengusaha perdagangan, ketika menyampaikan ke UPJ hitungannya 1.013.000 nilai emasnya. Artinya sekitar 85 jutaan. Itu nisabnya dalam 1 tahun. Maka dihitung nanti, walaupun jumlah, contoh misalkan ketika Bapak sebagai pedagang jual roti lah, pedagang roti ya, roti beli tepungnya, itu beli gulanya. Nah sampai akhir tahun haulnya, maka dihitung semua barang yang didapatkan keuntungannya dari jual beli berapa, yang didapatkan selama 1 tahun. Nah terakhir berapa yang tersisa, tepungnya tinggal berapa lagi, kan gitu. Apa namanya open dan sebagainya nggak dihitung tuh nilainya. Investasi itu konsumtif nggak dihitung. Yang dihitung itu adalah semua yang didapatkan dari hasil usaha perdagangan, berapa yang didapatkan selama setahun. Oh setiap bulan, setiap hari untungnya sekian, dihitung sebulan sekian. Itu labanya. Dihitung total semua sampai akhir tahun. Oh ternyata dapat 100 juta. Ada berapa sisa di akhir tahun itu, terigunya tinggal berapa, semua bahan bakunya tuh dihitung semua. Termasuk yang belum kejual nilainya berapa. Nah dihitung semua. Setelah itu dikurangi, ada nggak ketika saya pernah berhutang untuk modal beli terigu, kan? Dikurangi tuh hutangnya jangan di tahun itu. Beda lagi dengan hutangnya cicilan 5 tahun, hutang. Tapi yang dikuranginnya adalah nilai cicilan tahun ini ya. Jadi jangan dihitung semua sisanya. Ya kewajiban yang harus dibayar jangka pendek ya, tahun berjalan. Itu kehitung. Itu jadi ada. Ini perhitungan orang akuntansi biasanya. Nah itu yang disebut dengan nisab, Pak. Jadi syarat yang kelima harus sudah sampai di nisab. Kalau di Kabupaten Karawang itu nisabnya sekitar 86.105.000. Jadi kalau 1 tahun sudah sampai di 86.105.000, tadi kalau keuntungannya saja sudah 100 juta, ternyata punya hutang modal 20 juta. Dikurangi, berarti tinggal 80 juta. Ya belum sampai nisab berarti belum wajib zakat. Kalau begitu, saya tetap mau mengeluarkan, disebutnya sedekah sunnah, bukan jadi kewajiban. Nah ini syarat yang kelima yang harus ditempuh terkait dengan kewajiban menunaikan zakat perniagaan. Seandainya kurang dari nisab fi asnail haul, karena tadi dibelanjakan untuk modal, maka tetap harus dihitung. Ketika sudah dikurangi keuntungannya sekian,
100 juta selama setahun, ada kewajiban 20 juta, ternyata ada sisa barang yang harus diperjualbelikan, hasil produksinya atau juga bahan bakunya, dihitung ternyata ada 10 juta lagi, ya 90 juta, kena lagi wajib. Nah, itu untuk zakatnya. Wasadisuha, dan adapun yang keenam, syarat menempuh zakat tijaroh antablugo qimatuhu akhirul haul nisoban wa kada an balagotahu duna nisobin wa ma'ahu ma yakmilu bihi kama law kana mahu mi'atu dirhamin fa ibta'i bi khamsina minha wa balago malat tijaro akhir haul mi'ati wa khamsina. Contoh misalkan yang keenam, sampai sempurna nisabnya untuk zakat perniagaan. Sempurna nisab itu kama laukana mahu mi'atu dirhamin fabta'a bi khamsina minha. Seperti seandainya seseorang memiliki 100 dirham nilai perniagaannya. Wa balagha malat tijaru ahur al haul mi'ata wa khamsina fayadumma lima indahu wa tajibu zakatal jami. Kemudian dia membelanjakan bi khamsina minha 50 dirham untuk barang-barang perniagaan. Maka jadilah ketika 1 tahun mi'ata wa khamsina ada 150 dirham. Maka payadumma lima indahu wa tajibu zakatal jami. Maka kumpullah semua hartanya, dikumpulkan. Jadi kalau ke-6 itu harus dikalkulasi semua, dihitung. Setelah dikurangkan dengan kewajiban jangka pendeknya, payaduma, maka kumpullah semuanya, watajibu zakatul jami'i, maka wajiblah zakat perniagaan pada dirinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Bujairimi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini kesimpulan dari terkait dengan zakat tijaroh. Yang pertama yang harus ditempuh oleh kita berkenaan dengan zakat tijaroh, syarat yang 6 ini ada perhatian agak tanya jawabnya. Iya. Awaluha, yang pertama ini Pak dicatat bahwa terkait dengan zakat tijaroh, harta yang dimiliki adalah milik sendiri untuk diperjualbelikan. Yang kedua wasaniha, dan yang kedua kewajiban syarat untuk menunaikan zakat tijaroh, niatkan bahwa investasi itu tujuannya untuk perdagangan, bukan untuk menimbun. Yang ketiga wasalisuha, harta yang dijadikan perdagangan ini Allah yaksida bil malil algonia, tujuannya bukan untuk konsumtif. Yang dijadikan syaratnya bukan untuk konsumtif, bukan hanya untuk
modal gedung doang atau ruko doang. Yang keempat, harus mencapai haul atau ketemu 1 tahun. Wa khamiswa, yang kelima, tidak kurang dari perjualbelian itu daripada nisab yang ditetapkan dalam ketentuan zakat, yaitu 85 gram emas. Yang keenam, bertemunya haul berdasarkan nisab dengan 2,5% zakatnya. Nah, itu syarat untuk menempuh zakat perniagaan. Nah, mudah-mudahan perhitungannya, contoh keuntungan yang didapatkan selama 1 tahun, itu perhitungannya selama 1 tahun kita berusaha, keuntungannya dihitung semua, Pak, ditambahkan dengan sisa modal yang digunakan untuk bahan baku perdagangan, dikurangi kewajiban jangka pendek. Kalau yang sudah dikonsumtif nggak dihitung, Pak, kemakan, nah itu nggak dihitung. Yang tadi makanya bukan nilai konsumtif, yang dikonsumsi itu tidak dihitung. Biasa kan kalau pedagang nih, kalau pedagang kue-kue, sebagian yang dimakannya itu nggak dihitung, karena itu konsumtif. Makanya tadi syarat yang ketiga, ya, bukan untuk konsumtif. Nah, setelah itu baru dihitung sampai enggak 85 gram, yaitu 86 juta tadi, baru dikeluarkan 2,5%-nya. Gitu, hitungannya begitu. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Mungkin ya biar ada tanya jawab, ada waktu 10 menit, ya, mangga untuk bisa. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari Bapak ada yang ingin bertanya masalah zakat tijarah ini, kami persilahkan. Sebelah kiri ini Bapak pengusaha, alhamdulillah. Pak Haji pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya izin bertanya. Mangga. Bagaimana kalau kita jual beli, misalkan memang profesi kita dalam jual beli tanah atau bangunan gitu, baik rumah atau ruko. Beli di bulan pertama, pada bulan kedua sudah laku. Jadi belum haul kan? Belum 1 tahun. Sedangkan keuntungannya lebih dari nisab. Lebih dari 100 juta atau 200 juta gitu. Karena belinya juga tinggi gitu. Bagaimana itu, apa wajib dijakkan atau enggak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Pak Haji Soleh kan di rumah. Silakan. Mungkin yang lain kami silakan, Pak. Ada yang ingin bertanya? Pak Adi Busono mungkin. Dari Ibu, mungkin yang ingin bertanya, Bu. Baik, Bapak Imron. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan nih Ustaz. Yang pertama, bagaimana cara menghitung dan besaran dari zakat perniagaan ini yang bentuknya barter? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika seseorang mempunyai harta, bentuknya macam-macam Ustaz. Misalnya kambing kalau nggak salah 40 ekor, zakatnya 1 ekor Ustaz ya? Ya. Nah, orang tersebut orang tersebut punya 39 ekor kambing dan punya emas 84 gram. Itu apakah dia, kan kalau perhitungan masing-masing belum dapat zakat semua nih Ustaz? Betul ya. Nah, apakah dalam perhitungan itu harus digabungkan atau masing-masing dapat zakat dari masing-masing bentuknya? Demikian Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain kami persilakan, Pak. Ibu. Silakan.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya soal zakat pertanian. Kemarin saya absen nggak ini kayaknya, jadi nggak tahu. Ya. Soal zakat pertanian ini berhubung saya punya sebuah kebun melon ya. Kebun melon ini dalam 1000 meter itu ada 3 kebun. Nah, 3 kebun itu apakah dalam satu kebun itu berpenghasilan sekitar 7 kintal melon. Nah, apakah itu wajib zakat, dan sedangkan zakatnya itu apakah dibayar per bulan, soalnya panennya itu per bulan. Kan usia melon itu sekitaran 3 bulan kurang lebih panennya. Berhubung ada 3 kebun, jadi per bulan itu bisa panen. Apakah dibayarkan zakatnya itu per bulan apa per tahun? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 dulu ya, cukup. Ya, silakan Pak Ustadz. Pertama dari Pak Haji siapa? Terkait dengan zakat dari barang yang dijual, apa namanya itu? Broker ya? Bukan broker ya? Iya. Nah itu perniagaan, berarti bukan perniagaan itu mah Pak. Jual sawah lah ya. Tujuannya usaha itu ya, jual beli. Profesinya. Nah perniagaan, kalau dihitung perniagaan tetap harus ketemu haulnya. Artinya dalam transaksi itu apakah hanya setahun tuh satu transaksi doang? Itu ternyata karena ini usaha saya itu adalah jual beli tanah. Jual beli tanah lah gitu usahanya. Karena tadi syarat tijaroh itu, perniagaan itu adalah benda yang diperjualbelikannya ya, yang sifatnya dibarter, bisa ditukar dengan benda lain ya. Tadi nanti nyambung dengan pertanyaan Pak Haji Imron ya. Barter, sifatnya barter. Tadi syaratnya adalah benda yang diperjualbelikannya itu yang sifatnya hasil daripada transaksi barter. Nah kalau terjadi seperti ini, dihitung dalam 1 tahun ini transaksinya berapa kali nih jual beli. Nah tetap ya, tadi kebiasaan yang terjadi di kita ketika ketemu 1 tahun dihitung, wah gede banget. Akhirnya enggak sampailah kita dalam 1 tahun karena beban berat, enggak jadi mengeluarkan zakat, kegedean katanya. Seperti halnya zakat penghasilan yang lainnya seperti zakat jasa ya, penghasilan gaji dan sebagainya. Fatwa MUI, ada fatwa MUI Pak, nanti ini ketemunya dengan fatwa MUI, boleh dikeluarkan ketika transaksi selesai. Nah, itu terjadi karena supaya nanti ketemu 1 tahunnya saya beban. Misalkan 1 transaksi saja sudah lebih dari 85 gram, pasti saya sudah wajib zakat. Cuman dengan syarat ketentuan belum 1 tahun. Nah keluarlah fatwa MUI bahwa ketika belum 1 tahun haul, saya akan mengeluarkan di terjadinya transaksi itu sudah sah untuk menunaikan zakat karena sudah sampai di nisabnya. Nah itu seperti halnya, boleh nggak saya mengeluarkan zakat penghasilan tiap bulan? Nah fatwa MUI menetapkan boleh dikeluarkan setiap bulan walaupun belum haul 1 tahun, selama kalau dihitung 1 tahun sudah nyampe nisab. Sudah jelaskan perhitungannya Pak ya. Nah pertama ditempuh syarat nisabnya dulu. Nah, itu. Adapun menunaikannya saya belum 1 tahun haul, tapi ternyata dihitungannya walaupun nunggu nanti, tetap sekarang saya mengeluarkan lebih awal, zakatnya itu boleh. Artinya yang penting bahwa syarat menempuh nisabnya
sudah terpenuhi. Nah itu Pak Haji ya. Nah itu terkait dengan boleh nggak saya mengeluarkan atau wajib nggak saya? Wajibnya mah nanti Pak, di ketemu haulnya. Itu sempurna wajibnya itu di ketemu haul. Tapi saya daripada nanti nunggu kepake lagi dan ini saya mau mengeluarkan sekarang. Boleh, dibolehkan melalui fatwa MUI. Nah itu. Dibolehkan. Makanya banyak sekarang kayak pegawai sudah dipotong gajinya setiap bulan untuk zakat. Walaupun belum ketemu haul 1 tahun. Tadi bolehnya itu pertama menjaga kehati-hatian, kekhawatiran dan sebagainya. Beban berikutnya selama 1 tahun. Itu akhirnya muncul diperbolehkan oleh fatwa MUI. Ya Pak, seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya bagaimana transaksi yang barter, ya, tukar. Karena itu pasti akan terjadi kalkulasi perhitungannya Pak. Barter ini nilainya nanti dijumlahkan nilainya berapa ketika terjadi. Karena syarat di sini salah satunya adalah karena zaman dulu jual beli itu barter. Yang terjadi dulu misalkan barternya seperti apa, bahan pokok dengan apa gitu ya Pak. Nah itu nilainya, nanti nilai yang ditukarkannya. Sehingga apa yang didapatkan dihitung, nilainya ketika diuangkan. Misalkan saya barter beras nih sekian ton, ketemunya buah-buahan, nah gitu. Misalkan dinilai, makanya zaman sekarang sudah jelas ada nilai tukar mata uang yang sebagai bentuk investasi. Ya, kira-kira kalau barter sekarang sudah jarang ya, pasti sudah terjadi dengan transaksi. Nah kalau barter dihitungnya nilainya Pak, nilai untuk penghitung daripada zakatnya nanti. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika orang belum sampai nisab walaupun hartanya macam-macam. Tetap ketentuan wajib zakat itu berdasarkan jenis daripada media zakatnya. Kalau dia memiliki emas yang disimpan, maka zakat emasnya yang dihitung Pak. Jadi bukan total harta kekayaannya. Jadi dihitung masing-masing. Kalau kekayaannya berupa emas, ya zakat emasnya yang dihitung dulu. Kalau memang hitungannya belum sampai 85 gram, masih 84 gram, berarti belum wajib. Begitupun juga dengan perniagaan atau kekayaan yang lainnya. Nah maka jangan sampai tadi Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nafkahkan, infakkan, sedekahkan, kewajiban itu. Jangan sampai supaya tidak kena zakat, itu pinternya orang kita. Ditahan tuh hartanya, jangan sampai melebihi 85 gram. Itu yang terjadi Pak. Inilah yang terjadi di kita, kalangan umat manusia. Diakalin supaya tidak kena wajib zakat. Padahal justru kita harusnya mau tadi, ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, nikmat yang paling besar nanti di akhirat, ya harus berjuang gimana caranya saya bisa berzakat. Gimana caranya saya bisa sedekah. Nah, itu. Jangan sampai udah wajib zakat sedikit lagi, tahan dulu tahun ini, geser aja tahun depan biar tahun ini hitungannya nggak sampai nisab. Kira-kira kan enggak, karena zakat itu enggak sama dengan pajak Pak. Hati-hati, makanya rame kemarin statementnya Menteri Keuangan, zakat dinilai apa, pajak dinilai zakat, enggak sama. Pajak urusan ketentuan adalah regulasi di dunia dalam bernegara. Zakat adalah ketentuan syariat agama yang diatur juga melalui regulasi negara, kan itu. Karena Allah sampaikan di dalam kriteria berzakat itu yang ditetapkan di dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha.
Nah, amilin alaiha itu adalah regulasi negara, Pak. Karena diatur oleh negara. Amil itu siapa? Yang diangkat petugas pelaksana menerima dan menyalurkan zakat yang diangkat oleh negara, disahkan oleh negara. Makanya ada dua syariat, makanya beda, nggak sama pajak dengan zakat. Pajak itu adalah ketentuan regulasi dunia bernegara, tapi zakat adalah ketentuan syariat agama dunia dan akhirat yang atur melalui regulasi negara, kan gitu. Jadi ada dua hukum yang dilakukan di sana. Nah itu Pak ya, jadi tetap dipisah masing-masing jenis hartanya yang harus wajib dijakatkan. Yang ketiga, yang terakhir ya, terkait dengan zakat pertanian, hasil pertanian. Ketetapan zakat hasil pertanian ini, Bapak punya perkebunan. Nah, Allah sampaikan dalam firman-Nya, keluarkanlah waktu yaumah hasodi. Keluarkanlah zakat pertanian itu ketika dipanen, Pak. Jadi dihitungnya tetap pertanian itu ketika dipanen. Kalau panennya setiap sebulan sekali panen, ya setiap bulan dihitung. Bagaimana berapa zakat pertanian melon? Nah, tahu Pak zakatnya berapa melon? Belum tahu ya. Karena zaman Nabi nggak ada perhitungan zakat melon. Mungkin ulama-ulama dulu juga belum tahu hitungan zakat melon. Buah melon tuh dihitungnya seperti apa? Yang kita tahu zakat padi, kurma ya, gandum. Maka dinisbatkan, Pak. Nanti saya cek referensi yang lain ya dari fatwa MUI dan ketetapan Bajnas. Tapi saat ini ditetapkan berdasarkan perhitungan pertanian yang umum di kita itu bahan pokok. Bahan pokok itu adalah padi atau beras. Maka kalau senilai 653 kg gabah, kalau sudah sampai nilainya berarti 6 kintal ya, 6 kintal lebih, 6 kintal setengah. Nah nilainya, jadi kalau Bapak panen sekali panen, ditimbang dijual, nilainya sama dengan harga padi 653 kg, berarti sudah nisab, wajib menunaikan zakatnya. Kalau dihitung dengan zakat pertaniannya. Nah hitungannya begitu ya. Karena belum ada berapa kilo melon harganya berapa, itu harus ada kajian. Terima kasih Pak, nanti biar kita kaji kalau melon berapa zakatnya kan. Nah saat ini kewajibannya direferensikannya ke bahan pokok, yaitu ke gabah atau ke padi 653 kg gitu. Kalau sudah sampai di situ berarti wajib. Kalau sekarang gabah harganya 800, 700, 6.000. Ya standarnya ya. Ya lumayan juga ya, besar. Sekarang sudah besar, harga gabah lumayan. Sampai di 7.000 Pak. Ya sampai di 7.000. Berarti kan sekitar 4 jutaan ya. Kalau 600 kilo itu hampir 5 jutaan ya. 5 jutaan. Nah, di konversinya begitu Pak. Jadi berapa panennya bulan ini dihitung hasil panennya Pak. Karena di kita nanti dihitungnya kalau panen dengan pengairan irigasi 5%. Tapi kalau panennya dengan airnya dari hujan, nunggu hujan dulu kan baru nanem gitu. Nah, kalau melon sudah pasti pakai biaya Pak, maka dihitungnya 5% zakatnya. Jadi kalau dihitung dikonversi panen nih di kilo dijual gitu kan, nilainya sama dengan nilai pokok 653 gabah, ya di harganya sama, maka itu sudah wajib zakat. Berapa zakatnya? 5%.
Nah, 5% dari hasil panennya. Itu. Jadi sudah enggak usah ngitung-ngitung lagi biaya pupuk berapa, enggak. Itu 5% 10% teh sudah membandingkan kalau yang tanpa biaya tumbuh sendiri. Seperti kita nanam apa namanya, sengon. Nah, Bapak pan sengon nih atau pohon jati kan disiram enggak Pak? Enggak diapa-apain. Tumbuh sendiri kan kena hujan. Maka ketika ditebang itu berapa hasil pertanian itu dari perkebunan itu? Maka dikonversinya begitu. Berarti itu kenanya 10%. Itu karena tidak ada biaya, kan dibiarkan tumbuh tuh. Nah, kalau yang kena biaya di hitungan kita rata-rata irigasi itu 5%. Jadi ngitungnya jangan karena ada. Kalau saya sosialisasi zakat ke petani, Pak Haji gimana, kan saya beli pupuk dikurangin dulu. Enggak, bukan begitu ngitungnya. Setiap panen 5%. Jumlah panen berapa nih? Enggak dikurangin dulu pupuk ini, enggak. Langsung 5%. Karena 5% itu adalah hitungan sawah di kita kena biaya. Nah, itu sudah konversinya begitu. Jadi jangan keliru ngitungnya nanti. Nah itu ya Pak ya, terkait dengan zakat melon. Nanti saya usulkan untuk dikhususkan. Jadi perkebunan ini zakatnya nisabnya berapa, supaya ada tabelnya yang jelas. Nah itu saja Bapak hadirin Ibu yang dimuliakan Allah, cukup ya. Mudah-mudahan lain waktu kita akan bahas lagi. Maaf Pak Ustadz, ya, kalau satu lagi pertanyaan ya. Bisa? Mangga, silakan. Ya, baik. Saya akan bertanya Pak Ustadz. Saya itu sudah pensiun, punya kontrakan. Setiap bulannya itu tadi saya katakanlah zakatnya saya keluarkan sampai dengan 10% setiap bulan. Kemudian sisanya dipakai untuk konsumsi atau konsumtif saya bulanan. Nah itu bagaimana? Apakah tetap kena zakat nanti yang nisabnya sampai atau menunggu 1 tahun atau bagaimana? Karena saya sudah mengeluarkan setiap bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi perhitungan zakat tetap hitungannya Pak nisab. Pertama nisabnya. Kalau sudah sampai nisab, kedua wajibnya haul 1 tahun. Jadi dihitung, jangan sampai ketika pertengahan tahun itu sudah nisab nih, kita lupa nanti. Maka Bapak membayarkan setiap bulan berapa? 10%. Sampai dengan 10%. Tetap kewajiban zakatnya adalah 2,5%. Jadi sisanya adalah sedekah. Gitu. Kewajibannya sudah selesai. Makanya nanti dihitung ketika akhir tahun total yang didapatkan dari kontrakan itu berapa? Sisa konsumtif ya. Sisa konsumtif total berapa yang didapatkan dari kontrakan selama 1 tahun. Makanya inilah wajibnya ada badan zakat tuh. Ada UPZ. Jadi menyetorkan ke UPZ, oh Pak UPZ saya mau setor zakat nih. Sehingga nanti dihitung sampai 1 tahun ini ketahuan berapa. Nah kalau kita kan simpel aja, yang penting saya udah ngeluarin ya. Supaya jelas mana zakat, mana sodako. Nah maka kalau Bapak sampai 10% berarti sisanya sodako. Kewajibannya tetap sudah selesai 2,5% gitu. Nah nanti dihitung sampai akhir tahun, jangan-jangan ada yang kelewat lupa belum dikeluarkan ya gitu. Nah akan kelihatan total sampai akhir tahun berapa ratus juta yang didapatkan. Karena tadi minimal 86 juta dalam satu. Berapa ratus juta. Jangan sampai salah hitung dan kurang hitung. Maka kewajiban badan zakat atau UPZ mengeluarkan bukti setornya. Gitu. Wajib itu harus dibuktikan dengan bukti setor zakatnya. Sebagai bentuk bahwa transaksi Allah sampaikan
Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa sholli alaihim. Zakat diambil dan doakanlah. Bentuk doanya makanya harus ada transaksi. Saya niat mengeluarkan zakat ya sejumlah sekian sebagai kewajiban. Maka doakan oleh UPJ, itu kewajiban. Inna sholataka sakanun alaihim, karena doanya itu akan menenangkan, memberikan keberkahan bagi yang berzakat. Nah itu doa, harus ada doa. Nah itu makanya harus ada badan atau UPJ. Ya mangga Bapak titipkan yang berzakat ke UPJ, ke badan ambil zakat. Nah itu Pak ya. Artinya selesai kewajibannya, sisanya jadi sodako. Mungkin memang saya mengeluarkannya itu tidak melalui UPZ Masjid Raya ya, tapi langsung keluar gitu ya. Ada yang ke yayasan, ada yang ke ini. Itu cuma memang jumlahnya itu sampai dengan 10% itu saya keluarkan. Nah, saya cuma ingin tahu apakah saya masih punya kewajiban untuk zakat setelah 1 tahun atau setelah nisabnya. Makasih Pak Ustadz. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita dan juga buat saudara-saudara kita yang lainnya yang masih punya usaha-usaha. Jangan ragu-ragu mempertanyakan kepada Pak Ustadz ini masalah zakatnya. Ya, mari kita berdoa mudah-mudahan Allah muliakan kita semuanya di dunia dan Allah muliakan kita di akhirat dan Allah jaga kita menjadi orang-orang yang takwa. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasuli ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka la nusi san'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tardo, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridho. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al min auladina wa talamidina wa tulabana min ahlil ilmi wa taqwa wal istiqamah. Rabbana yassir umurana umurad dunya wal akhirah waqdi hajatina wa hasil maqasidana wa ballighna ila Makkatal Mukarramah bil haji wal umrah bil afiyah wassalama wassihata wal quwa bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.